Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hama. Jadi banyak teman yang mengeluhkan tanaman cabenya kena hama. Tetapi setiap keluhan setiap keluhan yang disampaikan selalu saja, ya tidak selalu saja sih, sampai 90% lah, itu tanaman cabai yang keriting. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi dalam menanam cabai, itu keriting. Seperti ini misalnya. Keriting. Ini dalam masa penyembuhan, perawatan, disiram menggunakan pestisida nabati. Tetapi dalam satu pohon ini satu pohon, cabang yang ini keriting, cabang yang ini tidak. Ya, cabang yang ini keriting, yang ini tidak. Terus yang tanaman yang lain juga ada yang semi keriting. Pinggirnya sehat walafiat. Sehat walafiat, ini buahnya banyak tuh. Sehat walafiat ini ya, kelihatan buahnya nggak kelihatan karena hijau sama dengan daunnya, kelihatan ya. Oke, nah jadi gini teman-teman, tidak usah risau ya ketika kita memiliki cabai yang keriting, karena memang tanaman cabai itu banyak sekali hamanya, bisa dari trips, aphids, kutu daun, virus Gemini juga, dan lain-lain. Banyak. Bagaimana cara menanggulanginya? Ada teman kemarin yang tanya, setelah dipindah tanam kuning, kemudian kayak berkarat, warnanya coklat, kemudian keriting. Berarti kalau begitu itu hamanya terbawa dari persemaian. Nah, persemaiannya mesti dilakukan, dibuat, dirawat sebaik mungkin, mulai diberikan pestisida nabati rutin 3 hari sekali, sehingga nanti dari persemaian sehat, ketika dipindah tanam sehat. Kemudian lebih lanjut, setelah persemaian kita tangani dengan baik, setelah ditanam, kemungkinan keserang hama juga ada, bisa terserang hama ketika setelah ditanam. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dalam menanam organik sebenarnya tidak ada obat, walaupun itu namanya pestisida nabati, pestisida organik itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena yang kena efek dari itu bukan hanya hamanya saja, tetapi ada predator juga, jenis predator tertentu yang juga ikut kena efek dari pestisida nabati tersebut. Sebenarnya tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Kita nanamnya jangan cuma satu jenis tanaman saja, tetapi tanam tanaman yang lain yang beda jenis. Misalnya nanam cabai bareng dengan sayuran, nanam cabai bareng dengan bunga, seperti ini misalnya. Jadi nanti hamanya dia akan terkacaukan, tidak terkonsentrasi di tanaman cabai. Nanam cabai dengan ini bungkol ya, bunga kol, kembang kol. Terus ini sebelah sini jambu. Nah, belakangnya itu bunga apa namanya? Bunga kecil-kecil banyak. Terus kemudian sana ada jambu air. Jambu air juga dia hamanya spesifik sendiri. Udah kita biarkan saja. Toh dia nggak akan menghabiskan tanaman kita. Dia biarkan dia makan sendiri. Karena apa? Hama yang ada di jambu biji mungkin dia sebagai predator dari hama di tanaman yang lain. Jadi mereka itu saling membantu. Kita mengupayakan lingkungan, habitat, ekosistem itu seperti di alam sebenarnya. Jadi semuanya saling mengontrol. Kalau kita cuma nanam satu jenis atau beberapa jenis saja, mungkin ada hama-hama tertentu yang tidak ada predatornya. Tetapi kalau kita menanamnya berbagai jenis tanaman, baik yang satu suku, satu famili maupun yang tidak, itu nanti di sana akan tercipta ekosistem rantai makanan yang alami, sehingga apa? Hama yang menyerang tanaman, salah satu jenis tanaman, karena biasanya hama itu spesifik, hama tanaman ini ya hama tanaman B ya B. Mereka akan saling mengontrol. Karena sebenarnya hama adalah predator dari hama lainnya. Hama adalah predator dari hama lainnya, seperti itu. Jadi ini ada hama A, ini ada hama B, ternyata B juga dia menjadi predator hama A. Ada hama C menjadi predator hama B, dan seterusnya. Asal alam ini kita kondisikan dengan baik,
tanahnya kita berikan bahan organik yang baik, tanamannya menyerap bahan organik atau nutrisi organik yang baik, tanamannya sehat, mempunyai imun sendiri kayak kita, walaupun kena hama dia tetap sehat, dia cepat sekali recovery-nya, kemudian hamanya juga ada yang mengontrol di alam, maka semuanya akan berjalan dengan aman, lancar. Kita tetap akan kebagian hasilnya. Jangan khawatir kita tidak kebagian. Seperti itu. Jadi mindset kita pokoknya udahlah, biarkan saja yang udah kena hama ya sudahlah. Kan kita punya tanaman yang lain yang sehat juga. Seperti itu. Ya, kembali lagi kita ciptakan lingkungan yang alami, yang natural, sehingga kita juga mendapatkan hasil yang alami juga, yang tentunya menyehatkan bagi kita, keluarga kita, orang lain mungkin yang membeli, dan lingkungan kita, baik bagi makhluk hidup manusia, makhluk hidup di dalam tanah, makhluk hidup yang berterbangan, serangga, dan lain-lain. Oke, semoga dapat manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.